Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Hari ini saya akan memberikan materi tentang pelajaran PJOK setelah kemarin sudah dikasih penjelasan sedikit pada saat Google Meet. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang pertama. Di sini sekali lagi kita akan dalam satu tahun ini akan mempelajari sampai 9 bab atau sampai pelajaran 9 ya. Yang kita akan tampilkan adalah pelajaran 1. Seperti biasa sebelum kita belajar lebih baik kita membacakan doa terlebih dahulu dengan khusyuk, dengan niat yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Mudah-mudahan dalam pelajaran ini kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke pelajaran 1. Di sini kita masuk pelajaran 1 adalah gerak dasar permainan sepak bola. Pelajaran 1 yaitu tentang sepak bola. Di sini ada tampilan awal dalam buku. Jadi adik-adik bisa lihat di buku paketnya masing-masing. Kita masuk ke peta konsepnya. Di sini ada peta konsep tentang gerak dasar permainan sepak bola yang meliputi 3 arahan, yaitu gerak lokomotor dan lokomotor, kemudian gerak manipulatif, dan yang terakhir adalah berbagai hal yang perlu diketahui dalam permainan sepak bola. Di dalam gerak manipulatif di sini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang teknik dasar dalam permainan bola, yaitu teknik menendang bola, teknik menyundul bola, teknik menggiring bola, dan teknik mengontrol bola. Kenapa ini dibagi 4 lagi dalam manipulatif? Karena teknik ini termasuk dalam gerakan manipulatif ya. Nanti kita jelaskan apa itu gerak lokomotor dan manipulatif. Kita masuk di halaman berikutnya. Sebelum kita masuk ke poin A atau huruf A, kita lihat dulu yang paling atas. Sepak bola dimainkan secara berkelompok. Tujuan permainan ini adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi sepak bola itu, kalau yang belum tahu, sepak bola itu dimainkan secara berkelompok atau dimainkan oleh 2 regu ya. Tiap regunya yaitu 11 orang. Nanti di definisi atau penjelasan berikutnya ada dijelaskan tentang jumlah pemain dan yang lainnya. Tujuannya adalah mencetak gol sebanyak mungkin ya, karena memang bermain sepak bola ataupun futsal itu tujuannya adalah hanya satu, mencetak gol. Siapa yang mencetak gol lebih banyak, dia adalah pemenangnya ya. Jadi selain itu kita main di tengah atau gimana, itu segala macam yang kita mainkan, kalau tidak mencetak gol ya tidak akan ada pemenang, walaupun nanti akhirnya pasti ada pemenangnya, entahkah itu perpanjangan waktu ataupun adu penalti. Dan mencegah bola untuk masuk ke gawang sendiri. Jadi kalau masukkan gawang sendiri itu disebutnya own goal ya, atau masuk gawang sendiri, karena tujuannya adalah mencetak gol ke gawang lawan kita atau lawan main kita. Jadi hati-hati jangan sampai salah ya, terutama misalkan kadang perempuan yang belum tahu kita harus mencetak bola kemana sih ya. Mencetak bola adalah ke gawang lawan. Di sini ada logo PSSI. PSSI adalah induk organisasi tertinggi di Indonesia. PSSI adalah singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Ketua pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo ya. Ini bisa digarisbawahi anak-anak dari PSSI, dari mulai singkatan dari PSSI sampai pendiri pertama, yaitu Suratin Sosro Sugondo ya. Kalau Piala Suratin ini akan rutin diselenggarakan di Indonesia karena memang ini pendiri pertamanya ya, ketua PSSI pertama, mohon maaf. Kita masuk di huruf A di poin pertama. Di sini ada gerak lokomotor dan lokomotor dalam permainan sepak bola. Secara umum kita sudah mengenal gerak dasar dalam olahraga itu ada 3. Gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak
manipulatif. Apa itu gerak lokomotor secara umum? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah sebaliknya, gerak yang tidak berpindah tempat atau diam. Dan yang terakhir adalah gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat atau benda. Ya, kita bisa definisikan itu secara umum. Nah, sekarang kita masuk definisinya itu secara khusus dalam permainan, terutama sekarang pelajaran itu adalah permainan sepak bola. Karena setiap cabang olahraga itu gerak lokomotor, gerak non lokomotor dan manipulatif itu akan berbeda-beda. Ya, contohnya di sini. Gerak lokomotor dalam permainan sepak bola adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi contohnya seperti yang ada di bawah ini. Jadi definisinya sama secara umum ya, yaitu adalah berpindah tempat. Ini pun sama, cuman untuk gerak lokomotor di permainan sepak bola adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah di sini ada melangkah, di sini juga ada melangkah. Dijelaskan melangkah adalah gerak memindahkan kaki sebanyak 1 kali. Melangkah dapat dilakukan ke berbagai arah, yaitu ke depan, ke belakang, dan ke samping. Di sini gambarnya sudah ada, tinggal dilihat aja. Next, yang kedua adalah contohnya dalam gerak lokomotor adalah berjalan. Berjalan adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kaki. Berjalan juga dapat diartikan sebagai gerakan melangkah yang dilakukan berkali-kali. Ya, ini contoh gerakan. Apa bedanya dengan melangkah yang tadi itu gerakan melangkah hanya melangkahkan kaki saja berpindah, dan sedangkan berjalan adalah berpindah tempat dengan kaki, hampir mirip ya. Dan yang terakhir adalah contoh dari gerak lokomotor adalah berlari. Berlari adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dengan kaki sama dan dilakukan secara cepat. Jadi kalau berlari dilakukannya secara cepat, beda dengan melangkah dan berjalan. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan contoh gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Ya, jawabannya adalah melangkah, berjalan, dan berlari. Misalkan apa perbedaan melangkah, berjalan, dan berlari? Nah, itu nanti tinggal dibaca lagi ya. Oke, yang keduanya adalah gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor secara definisi umumnya yang saya tadi sudah katakan adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Sekarang definisi dalam permainan sepak bola adalah gerak anggota tubuh tanpa memindahkan seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dalam artian tidak berubah atau diam di tempat. Contohnya apa aja? Di sini ada mengayunkan kaki saja tanpa bergerak, kemudian mengayunkan lengan. Sini lengan diayun aja, kakinya tetap diam. Yang ini juga sama, mengayunkan kaki diam, mengayunkan lengan juga diam. Dan yang terakhir adalah membungkuk, jadi hanya membungkuk saja. Dalam artian diam di tempat berarti kaki tidak bergerak sama sekali, tidak berubah sama sekali, tidak melangkah sedikit pun. Itu namanya gerak non lokomotor atau diam di tempat. Ya, jadi nanti ada pertanyaan lagi. Sebutkan contoh gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola. Yaitu ada 3 tadi. Mengayunkan kaki, mengayunkan lengan, dan membungkuk. Jadi ada 3, sama seperti lokomotor. Kita masuk di poin B. Di sini ada gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Sekali lagi, definisi umumnya dulu saya sebutkan, manipulatif adalah gerakan yang menggunakan suatu alat atau benda. Sekarang definisi dalam permainan sepak bola adalah gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh. Jadi objek ini adalah suatu alat atau benda. Misalkan contohnya di sini ada beberapa teknik yang tadi kita awal dari peta konsep, itu ada 4. 1 teknik dasar menendang bola, kemudian teknik menyundul bola, teknik menggiring bola, dan teknik mengoper bola. Kita masuk satu dulu, teknik dasar menendang bola. Di sini ada beberapa bagian dalam teknik dasar menendang bola. Ya, jadi misalkan ada pertanyaan, ada berapa teknik dasar dalam permainan sepak bola yang termasuk gerak manipulatif? Jawabannya adalah 4. Ya, kita kupas satu-satu. 1 teknik dasar menendang bola. Di sini dalam teknik dasar menendang bola ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tendangan dengan kaki bagian dalam. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat kaki bagian dalam ya ini. Kalau pakai kaki bagian luar misalkan contohnya ini di sini. Punggung kaki, ini alas kaki atau bawah.
dan belakang adalah tumit. Jadi ini kaki bagian dalam. Yang kedua adalah tendangan kaki bagian luar. Contohnya adalah seperti ini. Jadi pakai bagian luar. Pakai bagian luar. Ya, cara-caranya pun ada. Dan yang terakhir adalah teknik dengan punggung kaki. Ya, ini punggung kaki yang tadi saya sebutkan, punggung kaki. Ya, ini punggung kaki. Oke, tadi yang pertama yaitu teknik menendang bola. Kemudian yang kedua adalah teknik menyundul bola atau heading biasanya. Kalau menyundul bola, secara otomatis bola itu berada di atas, ya, tidak mungkin adanya di bawah. Jadi semuanya posisinya ada di atas. Ini teknik dasar menyundul bola. Untuk cara-caranya semuanya tinggal di sini, tinggal dibaca aja ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teknik dasar mengontrol bola. Ya, ini ada apa ya? Suatu kemajuan atau perubahan. Kalau dulu sepak bola identik dengan yang namanya stop ball atau menstop bola. Jadi bedanya mengontrol bola atau menstop bola atau stop ball itu adalah kalau stop ball itu bola diam, tidak bergerak sama sekali. Tapi kalau mengontrol bola itu bola bisa digulirkan ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. Jadi makanya sekarang disebutnya mengontrol bola. Identiknya biasanya mengontrol bola itu di futsal karena bolanya karena lapangannya rata, tidak banyak. Sepak bola juga sama, ada yang rata, cuman memang dasar dari alasnya itu sangat rata sekali, jadi bisa dikontrol bolanya. Itu yang ketiga adalah mengontrol bola. Dan yang keempat adalah teknik menggiring bola. Di sini ada beberapa kenapa kita harus menggiring bola. Tujuannya menggiring bola adalah A. melewati hadangan lawan, B. menjaga agar bola tetap dalam penguasaan tim, C. mencari kesempatan untuk memberikan operan atau tembakan ke gawang lawan. Jadi seperti itu tujuannya untuk menggiring bola. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kita lanjut lagi berbagai hal. Yang C, berbagai hal yang perlu diketahui dalam permainan sepak bola. Yang tadi saya katakan dari awal, setiap tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain setiap regunya ya. Satu orang pemain adalah berperan sebagai penjaga gawang atau kiper biasa. Kiper adalah satu-satunya pemain yang diperbolehkan menyentuh bola. Kenapa yang lainnya nggak boleh? Kalau yang lain menyentuh bola disebutnya handsball ya, atau pelanggaran. Kayak gitu. Kiper di sini bertugas untuk menghalau bola agar tidak masuk. Jadi kalau kiper itu kuasanya banyak, boleh pakai tangan, kepala, badan, kaki dan yang lainnya, itu bebas. Pokoknya kiper dikasih keleluasan untuk seperti itu. Oke, selanjutnya di sini lapangan sepak bola yaitu berbentuk persegi panjang. Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini ada panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya adalah 64 sampai 75 meter. Ya, sekali lagi di interval 100 sampai 10 itu panjangnya ya. Jadi misalkan ada yang punya lahan lebih dari 100, misalkan katakanlah 105, itu masih bisa. Tapi kalau kurang dari 100 yaitu tidak masuk standar. Tapi boleh nggak? Boleh saja. Masukkan nanti ke sepak bola yang dimodifikasi ya. Tapi kriterianya, standarnya sudah ada jelas. 100 sampai 110 meter itu adalah panjangnya, dan 64 sampai 75 meter itu adalah lebarnya. Sedangkan untuk panjang gawang itu adalah 7,32 meter. Kita lanjut. Dan tingginya adalah 2,44 meter ya. Sepak bola dimainkan dalam 2 babak, setiap babaknya yaitu 45 menit. Di antara 2 babak tersebut terdapat jeda yaitu 15 menit ya. Pertandingan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit. Wasit dibantu oleh 2 orang hakim garis. Jadi pada saat permainan sepak bola dimulai itu dipimpin oleh 3 orang wasit. 1 wasit utama yang ada di tengah, 2 adalah hakim garis yang ada di samping kanan ataupun kiri dari lapangan. Ya, ini adalah bentuk lapangan sepak bola. Nanti misalkan ada tugas dari saya di classroom ataupun di mana, ini gambarnya harus seperti ini ya, sesuai dengan buku. Syukur-syukur pakai penggaris yang rapi, kemudian ukurannya jelas, dan pokoknya mirip aja seperti ini, itu akan lebih bagus. Oke, kita sudah sampai akhir materi. Di sini ada rangkumannya. Ini rangkuman dari yang awal. Di sini ada contoh gerak lokomotor apa aja, kalian tinggal menghafalkan, tinggal dibaca-baca lagi di sini ya. Oke, next.
Di sini ada tugas individu. Silakan anak-anak ya untuk selalu mengisi tugas individu ini. Nanti pada saat kalian sudah mengisi ini, kalian bisa tahu jawaban-jawaban yang ada di buku yang sebelumnya di materinya ya. Jadi pada saat nanti ada ulangan, ini bisa saja ini semuanya dari sini saya akan tampilkan ya. Jadi ini diisi semuanya. Silakan dari A, B atau C, nanti di sini A sampai B, mohon maaf. Jadi nanti kalian isi dulu dari nomor 1 misalkan sampai nomor 10, silakan diisi. Semua jawabannya ada di buku. Kalau yang tidak ada di buku, misalkan contoh kalau nggak salah nomor 10, kejuaraan sepak bola antar negara di dunia disebut. Nah, itu kalau yang sudah tahu, sudah mengenal, ya jelas. Untuk yang saat ini kita sedang memasuki yang namanya Olimpiade atau Olimpik Tokyo 2020 yang tertunda ya. Kenapa nggak 2021 Pak? Ya karena ini Olimpiade yang tertunda di 2020 ya. Oke, sampai oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semuanya bisa bermanfaat ya. Ada kesulitan atau apa-apa bisa langsung hubungi saya ya. Kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.